Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua untuk mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Pada kesempatan kali ini, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala akan menjelaskan akidah beliau yang selaras dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Kita tahu dalam biografi beliau, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala pernah mendapatkan ujian dan cobaan terkait hal ini. Beliau dituduh memiliki akidah seperti Jahmiyah dalam memandang Al-Quran. Kita tahu akidah Jahmiyah adalah akidah yang menyimpang, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Di sini beliau akan menegaskan akidah beliau tentang hal ini. Beliau mengatakan, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ladunhu, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bimakhluqin fayabidu. Dan Al-Quran itu bukan makhluk yang akan hancur, yang akan punah, yang akan hilang sebagaimana makhluk. Tidak, Al-Quran tidak seperti itu. Sebagaimana nanti akan dibawakan penjelasannya. Khotifillah, di sini kita akan membahas kalimat demi kalimat yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ucapan beliau, Al-Quran, wal Qur'anu kalamullah. Maksudnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Di sini beliau hendak menegaskan akidah beliau yang menetapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Allah, kalamullah. Allah benar-benar mengucapkan Al-Quran itu secara hakiki. Dan Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan beliau, wa min ladunhu. Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah takallama bihi ibtida'an biharfin wa sautin. Benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, berasal dari Allah, bermulanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengucapkannya dengan huruf dan ada suaranya. Tentu suara dari kalimat yang Allah ucapkan ini adalah suara yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan suara makhluk. Wa sami'ahu minhu Jibril. Dan Jibril benar-benar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dari Allah tabaraka wa ta'ala mubasyaratan, secara langsung. Wa sami'ahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril ba'da dhalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, mendengarkannya setelah itu dari Jibril. Wa sami'ahu as-sahabatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dibacakan oleh Rasulullah dan didengarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh dia, yakni Al-Quran, benar-benar turun dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Jibril menurunkannya dan menyampaikannya kepada engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hatimu, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Jadi ayat ini menghimpun akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun dari Allah, dibawa turun oleh Jibril alaihissalam, kemudian diwahyukan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan walaysa bimakhluqin. Al-Quran itu bukan makhluk, karena dia kalamullah, ucapan Allah. Kalamullah adalah ucapan Allah. Ini adalah sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah berbicara, berucap. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya bukan makhluk. هذه الجملة قررها السلف عند ظهور بدعة التجهم. Kalimat ini, yakni kalimat Al-Quran laisa bimakhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Ini didengungkan, didakwahkan, disuarakan oleh para ulama salaf, para imam-imam salaf. Ketika munculnya bid'ah dalam masalah akidah yang diusung oleh kelompok Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka bangkitlah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf, untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Di dalam Al-Quran dan di dalam dalil-dalil yang sahih disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya kembali, kelompok Jahmiyah itu mengatakan innal Qur'ana makhluqun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah atau ucapannya Allah, maka ini kata mereka, wa idhafatul kalami lahu subhanahu wa ta'ala innama hiya idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Ketika kita mengatakan atau Al-Quran mengatakan kalamullah misalkan, atau kalamuhu, kalamnya Allah, maka ini adalah penyandaran sifat kalam, penyandaran makhluk kepada khaliknya, kepada penciptanya. Maksudnya adalah mereka menganggap Allah menciptakan ucapan yang terdiri dari suara dan huruf, dan itulah yang menjadi ayat-ayat Al-Quran. Adapun Allah sendiri, kata mereka, sama sekali tidak berbicara. Karena menurut mereka kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan makhluknya. Hasya wa kalla. Ya. Bicaranya Allah tidak sama dengan bicara makhluknya. Bicaranya Allah sempurna, sementara bicara makhluk serba tidak sempurna. Justru kalau kita mengatakan Allah tidak bisa bicara atau tidak berbicara, berarti kita menisbatkan sifat tercela atau sifat tidak sempurna pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, dia dari semua sifat ketidaksempurnaan. Maka ketika mencuat akidah yang menyimpang ini, akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, kemudian dalil yang menyebutkan Al-Quran adalah kalamnya Allah, ini kata mereka Allah menciptakan kalam tersebut yang menjadi Al-Quran. Nah, ketika ini muncul, maka ulama salaf bangkit, ya, faqarrara as-salafu hadhihi al-jumlah ihqaqan lil haqqi, bangkit mengungkapkan kalimat ini, Al-Quran laisa bimakhluqin, untuk menetapkan yang benar, yang hak, wa nushan lil khalqi, sebagai bentuk nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, ya. Nah, terkait ucapan mereka, ucapan Jahmiyah, bahwasanya ungkapan kalamullah atau kalamuhu ini adalah bentuk idhafatul khalqi ila khaliqihi, penyandaran makhluk kepada khaliknya, maka para ulama menjawab syubhat ini. Di antara mereka adalah Al-Allama Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Secara lebih spesifik beliau menjelaskan idhafah kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kata beliau, adalah penyandaran sifat la taqumu bi anfusiha, penyandaran sifat kepada mausuf. Maksudnya adalah penyandaran sifat Allah kepada akhlak Allah sendiri. Seperti al-ilm, al-qudrah, sifat ilmu, sifat kekuasaan, kemampuan, wal kalam, sifat bicara, was sama', sifat mendengar, wal basar, sifat melihat. Fahadhihi idhafatu sifatin ila al-mawsufi biha. Ini adalah bentuk penyandaran sifat kepada yang disifatkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah memiliki sifat ini, sifat ilmu, sifat kuasa, sifat bicara, mendengar, melihat. Dan tidak berarti bahwasanya Allah menciptakan sifat-sifat ini. Tidak berarti bahwasanya sebelum sifat-sifat ini ada pada diri Allah, ya,
Allah itu tidak berilmu, Allah itu tidak memiliki kuasa, Allah itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar dan melihat. Tidak. Sifat-sifat ini ada sejak azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bukan makhluk. Sifat-sifat ini bukan makhluk. Sehingga ketika kita mengatakan ilmullah, ilmunya Allah, ya bukan berarti Allah menciptakan ilmu yang ada pada dirinya, tidak. Ya. Ketika kita mengatakan hayatullah, kehidupan Allah atau sifat hidup Allah, bukan berarti Allah menciptakan hidup tersebut, sifat hidup yang ada pada diri Allah. Tidak. Ini adalah idhafatus sifah ilal mausuf. Ya. Maksudnya adalah sifat ilmunya Allah, qudratullah, sifat kuasanya Allah, hayatullah, sifat hidupnya Allah tabaraka wa ta'ala, sam'ullah, pendengaran Allah. Maksudnya adalah Allah memiliki sifat mendengar, pendengarannya Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dengan al-basar, penglihatan dan seterusnya. Nah, ada jenis penyandaran kepada Allah yang kedua, yaitu idhafatu a'yanin munfasilatin anhu. Penyandaran sesuatu yang terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jenis yang pertama tadi, ilmu, qudrah, kalam, sama', basar, ini tidak terpisahkan dari diri Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah jenis penyandaran sifat. Adapun yang kedua ini adalah penyandaran sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala, dia disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. Namun sesuatu ini dia terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh disebutkan misalkan kalbaiti, ya, seperti rumah, ya, baitullah, rumahnya Allah, baitullah. Maka ini adalah jenis penyandaran makhluk kepada khaliknya, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Artinya Allah menciptakan rumah tersebut. Ya, wan naqah, dalam Al-Quran disebutkan tentang untanya Nabi Saleh, naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, ya, unta di sini adalah makhluk. Demikian dengan al-abdu, hamba, abdullah, hambanya Allah. Benar, al-abdu di sini adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan penyandaran sifat kepada yang disifati. Rasul, Rasulullah, rasulnya Allah. Rasul di sini adalah makhluk. Demikian pula dengan ruhullah. Ruhullah, ruhnya Allah, ya, ruh yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini ruh ini adalah makhluk diciptakan oleh Allah kemudian diberikan kepada Isa alaihissalam atau diberikan kepada Adam alaihissalam misalkan. Maka benar, ini adalah jenis idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Penyandaran sesuatu yang dia adalah makhluk kepada khaliknya, kepada penciptanya. Sehingga Al-Quran, ya, ungkapan kalamullah, kalamnya Allah, ini adalah masuk kepada kategori yang pertama, penyandaran sifat kepada yang disifati, yaitu penyandaran sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Allah memiliki sifat tersebut, bukan berarti sifat tersebut adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi ini membantah kesalahfahaman Jahmiyah yang menganggap ungkapan kalamullah itu adalah jenis idhafatu a'yan atau idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Ini keliru, ya. Dan ternyata ahlul bid'ah, para ahli bid'ah yang mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki dan dia bukan makhluk, ternyata mereka pun berpecah belah menjadi berbagai macam aliran pemikiran. Di antara mereka ada yang mengatakan innallaha khalaqal Qur'ana fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an ini di Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah ciptakan Al-Qur'an itu kemudian dituliskan di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, adapun Jibril, dia tidak mengambilnya langsung dari Allah, tapi Jibril mengambil Al-Qur'an itu dari Al-Lauh Al-Mahfuz. Demikian kata mereka. Ini tidak ada dalilnya. Ungkapan yang seperti ini sama sekali tidak berdasar. Tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan tidak ada keterangannya dari Rasulullah SAW. Sampai-sampai, ya, ahli Al-Quran dari kalangan Jahmiyah, ya, mereka menuliskan ijazah mereka, ijazah Al-Quran mereka, ya, dari Nabi, dari Jibril, dari Lauh Mahfuz, kata mereka, ya.
anin nabi an Jibril anil lauhil mahfuz. Karena mereka tidak berani menisbatkan Al-Quran itu didengar langsung oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ucapan yang diucapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata jika kita teliti para ulama salaf, ulama yang mengikuti madhabnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, madhab yang dijamin selamat, mereka menuliskan ijazah Al-Quran mereka tidak ragu-ragu, mereka menisbatkan Al-Quran yang mereka dapatkan secara sanad itu bersumber dari guru mereka, kemudian sampai kepada para sahabat, kemudian sampai kepada Nabi, yang mana Nabi mendapatkannya dari Jibril dan Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis biografi tentang Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan sanad Al-Quran yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengambil Al-Quran dari Ismail bin Konstantin. Ismail bin Konstantin mengambil Al-Quran dari Shibl. Kemudian dari Ibnu Katsir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, dan dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah juga. Ubay bin Ka'ab mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan Al-Quran itu dari Jibril anillahi azza wa jalla. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sanad Al-Qur'annya Al-Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beda dengan tokoh-tokoh Jahmiyah yang mereka justru menyebutkan an Jibril an Al-Lauhil Mahfuz. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa min ladunhu, Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah berawal dari ucapan yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan. Al-kalam bada'a minhu Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didengar oleh Jibril, muballighun anhu, Jibril kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Wa kada nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muballighun anhu. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Jibril, kemudian menyampaikan apa yang beliau dengar dari Jibril kepada umatnya, kepada para sahabat. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada atas Rasul kecuali hanya sebatas menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang didengarnya dari Jibril alaihi assalam. Ucapan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan tetap dia adalah kalamullah, ucapan Allah, ya, sekalipun itu keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang namanya ucapan itu disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan berarti setelah dia diucapkan atau dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah dan Al-Quran itu makhluk, ya, tidak boleh, ya. Jadi tetap kita harus mengatakan Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah, dibaca oleh para sahabat, sampai kepada kita yang tertulis di mushaf, kita tetap mengatakan itu adalah kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ungkapan min ladunhu. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan beliau, walaysa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran itu bukanlah makhluk yang akan hancur, yang akan sirna. Tidak, dia bukan makhluk. Buktinya nanti, ya, ketika akan terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang ada di muka bumi, sehingga dia hilang dari mushaf, dia hilang dari dada-dada manusia, dari hati manusia, dari hafalan manusia.
hilang dari ingatan mereka. Artinya Al-Quran itu tidak akan ikut serta hancur bersama hancurnya alam semesta ini. Dia akan kembali kepada Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini ungkapan ulama salaf. Al-Quran itu mulai datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya pula Al-Quran itu akan kembali. Ini juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, tidak akan hancur. Karena yang namanya hancur, kepunahan, kesirnaan itu adalah sifat makhluk. Sementara Al-Quran bukanlah makhluk. Sehingga dia tidak ikut hancur bersama hancurnya alam semesta ini. Di sini Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala menjelaskan, fal makhluqatu kulluha tabidu. Segenap makhluk itu semuanya akan hancur binasa. Ammal Qur'anu falaysa bimakhluqin. Adapun Al-Quran itu bukan makhluk. Walihada, oleh karena itu, jaa annallaha subhanahu wa ta'ala yarfa'ul Qur'ana minas suduri wa minas suturi. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Al-Quran ini dari dada-dada manusia, dari lembaran-lembaran mushaf. Dia akan diangkat. Fala yajidu nasu minhu syai'an. Maka manusia tidak akan mendapati nanti di menjelang tegaknya hari kiamat, tidak akan mendapati adanya Al-Quran lagi di muka bumi. Fi suduruhim, hilang dari dada-dada manusia. Wala fi masahifihim, bahkan akan hilang juga dari mushaf-mushaf, hilang dari tulisan-tulisan yang ada di muka bumi. Menunjukkan bahwasanya sekali lagi Al-Quran tidak akan ikut hancur bersama dengan kehancuran alam semesta ini, dan ini menunjukkan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menukil apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dengan sanadnya dari Ibrahim bin Abi Daud Al-Burusli Al-Misri, yang menceritakan bahwasanya pernah kami duduk di sisi Nu'aim bin Hammad, ya. Maka Nu'aim bin Hammad ketika itu berkata kepada Imam Al-Muzani, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Maka Imam Al-Muzani mengatakan, innahu kalamullah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian Nu'aim bin Hammad mengatakan, ghairu makhluk, apakah Al-Quran itu bukan makhluk? Maka Imam Muzani mengatakan, iya, ghairu makhluk, Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian Nu'aim bin Hammad kembali bertanya, wa taqulu innallaha yura yaumal qiyamah, apakah engkau berpendapat bahwasanya nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, Allah itu bisa dilihat? Faqala na'am, ya, kata Al-Imam Al-Muzani. Ya. Setelah itu Al-Imam Al-Muzani dikenal oleh banyak orang, ya, setelah kejadian tersebut. Kemudian Abu Nu'aim rahimahullah, kemudian Nu'aim bin Hammad mengatakan, innan nasa qad aktharu fika, sesungguhnya orang-orang banyak membicarakan hal-hal negatif tentangmu wahai Al-Muzani. Mereka menyangka engkau mengikuti akidah Jahmiyah dalam masalah ini. Fa aradtu an ubarri'aka, aku ingin untuk membebaskanmu, membersihkan namamu dari tuduhan tersebut. Ya. Demikianlah akidah Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang merupakan sifat dari Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Maka Al-Quran atau ucapan Allah itu juga bukan makhluk. Dan di antara dalil lain yang menunjukkan bahwasanya ucapan Allah atau kalimat Allah, kalam Allah itu bukan makhluk, Rasulullah mengajarkan kita berdoa meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalau seandainya kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tentu mustahil Rasulullah mengajarkan perlindungan, menggunakan perlindungan dari hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat, ya. Mustahil Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan menggunakan kalimat-kalimat Allah. Rasulullah mengajarkan jika kita memasuki suatu tempat atau singgah di suatu tempat, kemudian kita khawatir akan ada mara bahaya di tempat tersebut, kita bisa mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya, makhluk ciptaannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah bukan makhluk.
Buktinya kita boleh memohon perlindungan menggunakan kalimat tersebut. Karena memohon perlindungan dengan makhluk ini termasuk kesyirikan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.